Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Wahyuni, jurusan Sosiologi Agama semester 6. Di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan kelompok sosial di masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Nah, dalam materi interaksi sosial ini saya akan mulai menjelaskan dari pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan bentuk interaksi sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial, hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh individu dengan individu seperti yang ada di gambar, ada seorang dokter dengan pasiennya. Mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi. Lalu yang individu dengan kelompok bisa kita contohkan dengan guru yang berinteraksi dengan muridnya. Lalu yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti tawuran. Lalu yang selanjutnya syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak. Kontak itu bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik atau melalui bantuan alat sebagai perantara. Yang kedua komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial diasosiatif. Interaksi sosial asosiatif bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Kalau interaksi sosial diasosiatif itu bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan baik individu atau kelompok. Nah, untuk bentuk interaksi sosial asosiatif ada 4. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Yang keempat, akulturasi. Kita akan bahas dari kerjasama dulu. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Nah, dari kerjasama itu ada beberapa bentuk, yaitu satu bargaining, yang kedua kooptasi, yang ketiga koalisi, yang keempat joint venture. Bargaining itu yang seperti apa? Bargaining itu negosiasi atau tawar-menawar. Contohnya, kamu pergi ke pasar, kamu ingin membeli sebuah barang seharga 50.000, lalu kamu menawarkan menjadi 30.000 dan pedagang tersebut menyetujuinya. Kemudian ada kooptasi. Kooptasi adalah penerimaan unsur baru. Contohnya di sekolah terdapat pemilihan ketua OSIS baru, dan ketua OSIS baru itu otomatis akan memberikan unsur-unsur baru atau peraturan baru di sekolahnya. Selanjutnya ada koalisasi. Koalisasi adalah penyatuan dua kelompok atau lebih. Contohnya partai A atau B memiliki tujuan dan misi yang sama. Yang terakhir joint venture. Joint venture adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Bentuk akomodasi koersi yaitu usaha penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Contohnya ada pengemis dan pedagang asongan lalu datang Satpol PP untuk membubarkannya secara paksa. Selanjutnya bentuk akomodasi kompromi. Akomodasi kompromi bentuk penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak melakukan pengurangan tuntutan. Selanjutnya bentuk akomodasi konsiliasi. Konsiliasi adalah mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk mengetahui keinginan mereka masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya bentuk akomodasi konsiliasi. Konsiliasi adalah mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai untuk mengetahui keinginan mereka masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya bentuk akomodasi arbitrasi dan mediasi. Arbitrasi dan mediasi adalah bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga, namun di arbitrasi pihak ketiga sebagai pengambil keputusan sedangkan mediasi netral. Misal dalam percecokan rumah tangga, kemudian datang Pak RT sebagai pihak ketiga yang memberikan keputusan terbaik kepada dua belah pihak tersebut. Yang terakhir ada adjudikasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan meja hukum. Selanjutnya bentuk
interaksi sosial asosiatif, ada yang keempat, asimilasi dan akulturasi. Asimilasi yaitu percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Contohnya, musik dangdut, hasil dari percampuran dari musik daerah dan juga India, dan dihasilkan menjadi musik dangdut. Begitu. Lalu akulturasi. Akulturasi adalah pembaruan dua atau beberapa unsur kebudayaan menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Contohnya Masjid Denmark itu memiliki desain yang melibatkan kebudayaan Hindu namun tidak menghilangkan unsur lamanya. Selanjutnya ada interaksi sosial disosiatif. Yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi, yaitu individu atau kelompok bersaing mencari keuntungan tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya pihak sekolah mengadakan lomba, kemudian si A dan si B melakukan persaingan dengan cara memenangkan lomba tersebut tanpa adanya kekerasan. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi itu suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan seperti kebencian terhadap seseorang. Contohnya di dalam kelas terdapat pemilihan ketua kelas baru si A dan si B menjadi calonnya. Kemudian si A ini tidak suka dengan si B. Lalu dia berusaha melakukan kontravensi dengan cara menebarkan fitnah kepada kawan-kawan lainnya agar tidak memilih si kawannya ini. Selanjutnya ada pertentangan atau konflik, yaitu proses sosial yang dilakukan individu atau di kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan kekerasan. Setelah kita membahas interaksi sosial, lalu kita lanjutkan dengan kelompok sosial. Kira apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sebuah kelompok yang meliputi dua orang individu ataupun lebih. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang bisa dipahami oleh pihak lain ataupun anggotanya sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya ada menurut Sujono Sukanto, yaitu kelompok sosial suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Ada ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu kesadaran dari setiap individu bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut sehingga dia akan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok itu. Kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Misalnya setiap individu memiliki nasib serupa, kesamaan tujuan hidup dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, adanya struktur organisasi. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Yang kelima, telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Yang keenam, ikatan yang erat antar anggotanya. Yang ketujuh, memiliki aturan ataupun norma. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok sosial terorganisir. Yang kedua ada kelompok sosial tidak terorganisir. Kelompok sosial terorganisir, yaitu ada kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok berukuran relatif kecil yang dibentuk secara spontan dari akar rumput untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif. Kelompok besar yang telah mapan. Sebagai contoh, kelompok agama yang muncul di suatu kampung ketika kampung tersebut melahirkan para kriminal. Selanjutnya ada kelompok besar dan kelompok kecil. Besar kecilnya suatu kelompok bisa ditentukan dari jumlah anggota dan beban tugasnya. Sebagai contoh, seorang guru merupakan anggota dari kelompok besar, persatuan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dalam persatuan guru dibentuk kelompok kecil, misalnya panitia reuni guru. Selanjutnya, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki ciri hubungan erat antar anggotanya. Secara fisik, antar anggota saling berdekatan mesra, emosional, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Contoh kelompok primer adalah keluarga dan kerabat dekat. Selanjutnya kelompok sekunder memiliki ciri hubungan yang longgar, profesional, dan impersonal. Manusia menjalin interaksi dalam kelompok sekunder jika butuh saja. Contoh kelompok sekunder adalah seorang karyawan yang dibutuhkan oleh bosnya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Selanjutnya kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam adalah kami, kelompok luar adalah mereka. Ketika seorang menyebut kami, ia bagian dari kelompok itu. Ketika seorang menyebut mereka, ia bukan bagian dari kelompok itu. Contoh, seorang gubernur mengatakan, kami akan membangun jalan biar mereka masyarakat yang menikmatinya. Gubernur itu merasa ia berada di luar masyarakat. Selanjutnya, paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni atau organik, seperti organ manusia yang diciptakan untuk saling membutuhkan. Contohnya, keluarga dan kerabat-kerabat dekat. Kelompok paguyuban memiliki ikatan yang mekanis.
didasarkan atas visi bersama, misalnya komunitas pengusaha dan serikat buruh. Selanjutnya, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya adalah organisasi kemahasiswaan. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki peraturan atau struktur organisasi yang secara tertulis dinyatakan legal. Biasanya kelompok informal terbentuk atas kesepakatan sosial saja, misalnya geng SMA. Selanjutnya kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang memiliki pekerjaan sejenis, misalnya kelompok pengusaha, kelompok wartawan, kelompok tani. Selanjutnya kelompok volunteer adalah kelompok yang muncul atas kesadaran diri untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih besar. Misalnya dalam keluarga besar muncul kelompok volunteer yang menjadi panitia piknik keluarga. Selanjutnya kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan seorang sebagai anggotanya. Misalnya seorang mengaku sebagai mahasiswa lalu menunjukkan kartu mahasiswanya. Kelompok acuan adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalnya seorang anak kecil yang bergaya rambut ala punk. Padahal ia bukan anggota punk, ia menjadi kelompok punk sebagai acuan. Selanjutnya kelompok penekan. Kelompok penekan adalah kelompok minoritas yang anggotanya memiliki tujuan memperjuangkan kepentingan mereka di tengah masyarakat luas, misalnya anggota komunitas LGBTQ yang menuntut legalisasi keberadaan komunitasnya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok sosial tak terorganisir. Yang pertama ada kerumunan. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tapi tidak memiliki pola hubungan yang ajak. Sebagai contoh penumpang bus, penumpang kereta api, penonton bola, mereka berada di suatu tempat. Kontak dan komunikasi mungkin terjadi namun tidak ajak ketika sampai tujuan atau pertandingan bubar, mereka bubar. Yang kedua ada publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara dan tidak langgeng. Contohnya pemirsa televisi, pendengar radio, pembaca surat kabar. Publik memiliki ukuran yang besar namun mereka terhubung melalui perantara atau dengan kata lain tidak menjalin interaksi yang sifatnya langsung. Yang ketiga, massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama. Identitas massa bersifat heterogen sehingga relatif sulit diketahui. Heterogenitas massa tampak dari diferensiasi sosial yang membentuknya. Sebagai contoh, seperti massa aksi bela Palestina terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang heterogen. Mereka memiliki visi membebaskan Palestina. Dari uraian di atas, kita pahami bahwa kelompok sosial memiliki ciri-ciri dan faktor pembentuk yang begitu beragam. Dari berbagai ragam tersebut, tidak lantas menjadikan setiap perkumpulan layak disebut sebagai kelompok sosial. Pengertian dan faktor bentuk kelompok sosial yang telah dikemukakan di atas semoga dapat menambah wawasan para. Nah, itu saja materi interaksi sosial dan kelompok sosial di masyarakat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.